Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 bagian 1 yang terdiri dari Agustina Marseli, Rizky Triandari, Dia Anggreni, dan Dede Zulfan. Kami mengangkat tema terkait narkoba sebagai isu kontemporer kami di bawah bimbingan Coach Bapak Imran, MSI. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh manusia, baik dikonsumsi secara diminum, dihirup, maupun disuntikan, dan dapat mengubah pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi baik secara fisik dan psikologis. Perbedaan antara narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran sehingga dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika terdiri dari 3 golongan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alami maupun sintetis yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Psikotropika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Berikut adalah isu kontemporer penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah seorang anak memperbudak ayahnya menjadi kurir narkoba. Remaja berusia 17 tahun dibukukan karena membawa 2 paket sabu. Kemudian ada runtut perkara kurir narkoba, lapas ditangkap di Samarinda, sabu sebanyak 1 kilo dibuang, dan Satpol Larut Samarinda tangkap kurir narkoba transaksi di atas kapal. Berdasarkan buku Indonesian Drug Report pada tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BNN, Kalimantan Timur masuk ke dalam 5 provinsi dengan sebaran deteksi dini teridentifikasi positif terbanyak. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh BNN Kota Samarinda bahwa pada tahun 2017 terdapat 98 pengguna narkoba di kalangan remaja dan pada tahun 2018 terdapat 121 pengguna narkoba pada remaja. Berdasarkan data World Drugs Report 2018 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime menyebutkan sebesar 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia pernah mengkonsumsi narkoba pada usia 15 hingga 64 tahun. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, BNN mengantongi angka penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar pada tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta jiwa dari 13 provinsi yang ada di Indonesia. Lalu pada tahun 2019, berdasarkan riset juga yang dilakukan oleh BNN, terjadi peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu diperlukan analisa lebih lanjut untuk mencari solusi yang baik tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Nah, ini merupakan dampak penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja khususnya di sekolah yang diambil dari buku Indonesian Drugs Report 2020 oleh BNN, diantaranya suka bolos, mengganggu hubungan dengan teman ataupun dosen, prestasi akademik menurun hingga dikeluarkan dari sekolah. Dari 4 isu yang ditampilkan, yaitu 1. Sindikat penyelundupan narkoba melalui jalur laut Provinsi Kalimantan Timur. 2. Penyelundupan narkotika di lingkungan lapas Provinsi Kalimantan Timur. 3. Meningkatnya peredaran narkoba di kalangan remaja Provinsi Kalimantan Timur. 4. Jaringan peredaran penggunaan narkoba oleh kelompok eksternal keluarga di Provinsi Kalimantan Timur. Maka dilakukan teknik tapisan isu dengan metode APKL. Dari aktual kehalayakan problematik kelayakan, 4 isu tersebut memenuhi syarat. Maka 4 isu tersebut dilakukan teknik tapisan isu yang lain, yaitu metode USG, Urgency, Seriousness, Growth.
Dari isu sindikat penyelundupan narkoba melalui jalur laut Provinsi Kalimantan Timur memiliki skor 12, penyelundupan narkotika di lingkungan lapas Provinsi Kalimantan Timur memiliki skor 13, meningkatnya peredaran narkoba di kalangan remaja Provinsi Kalimantan Timur memiliki skor 15, dan jaringan peredaran pengguna narkoba oleh kelompok internal keluarga di Provinsi Kalimantan Timur memiliki skor 14. Dari hasil metode USG tersebut, didapat isu prioritas yang akan dilakukan analisis pemecahan masalahnya. Meningkatnya peredaran narkoba di kalangan remaja Provinsi Kalimantan Timur. Isu tersebut kita lakukan analisis mendalam dengan teknik analisis isu fishbone diagram yang menekankan pada hubungan sebab akibat. Dari fishbone diagram, mengerti penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan antara lain pemahaman agama, pola asuh, opportunity, kurangnya pengetahuan tentang narkoba, pergaulan bebas, kurangnya dukungan sosial di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, kurangnya perhatian keluarga akan lingkungan yang toksik, manajemen stres yang tidak terkelola dengan baik, pengendalian emosi yang belum stabil, penyalahgunaan teknologi, dan penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba masih lemah. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap bangsa dan negara. Dampak penyalahgunaan narkoba memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Narkoba memiliki dampak positif, namun apabila disalahgunakan secara berlebihan, maka akan menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Kalimantan Timur, rata-rata pengguna narkoba berada di usia produktif, usia yang seharusnya dipergunakan untuk membangun bangsa serta membentuk karakter diri. Kesempatan itu dirusak hanya karena penggunaan narkoba yang jauh dari kata manfaat. Apabila tidak segera diatasi, maka akan semakin dekat dengan disintegrasi bangsa. Strategi dan penyelesaian masalah. 1. Pengawasan keluarga. Tingkat perhatian dan pengawasan keluarga menjadi faktor paling penting untuk mencegah langkah pertama anak dan kaum remaja mendekati narkoba. 2. Penyuluhan terpadu khususnya pada kaum remaja tentang bahaya narkoba kepada masyarakat luas melalui media cetak dan media elektronik. 3. Sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang narkoba. 4. Pembentukan kelompok konseling. 5. Mengajak masyarakat khususnya kaum remaja untuk berperan aktif dalam kegiatan positif di masyarakat ataupun sekolah. 6. Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengawasan peredaran narkoba terutama di lingkungan sekitar. Peran serta ASN. ASN memiliki peran sebagai berikut. 1. Menerapkan pola hidup sehat sebagai contoh masyarakat. 2. Menanamkan sikap profesionalisme. 3. Membangun kesadaran anti narkoba. 4. Sosialisasi berkala kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya upaya rehabilitatif medik bagi pecandu narkoba. 5. Tanggap terhadap lingkungan sekitar yang terkena dampak negatif narkoba. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.